Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak maju bersama Pendidikan Indonesia Maju. Perkenalkan, saya Nasimun SPD, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Siak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi tugas 1.4.A.8 Modul 1.4 tentang budaya positif. Video ini akan memaparkan refleksi pemahaman saya atas keseluruhan materi inti budaya positif Modul 1.4. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti Modul 1.4? Konsep inti Modul 1.4 terdiri atas 6 bagian. 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi perilaku manusia. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia. 5. Posisi kontrol guru. 6. Segitiga restitusi. Sejauh mana pemahaman saya tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal? Menurut KHD dan Diani Gosen, mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri sendiri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Disiplin positif mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, membiasakan murid melakukan suatu tindakan berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Kemudian, sejauh mana pemahaman saya terhadap nilai kebajikan universal? Kebajikan universal adalah nilai-nilai yang kebenarannya diakui oleh umat manusia di muka bumi dan diyakini dapat membentuk watak dan perilaku dan dapat menjadi budaya positif di sekolah. Keterkaitan disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan universal, keduanya saling menguatkan. Keduanya sama-sama membentuk watak dan perilaku yang baik, dan keduanya sama-sama membentuk budaya positif. Berikutnya, sejauh mana pemahaman saya terhadap motivasi perilaku manusia? Menurut Diani Gosen, dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan, ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang ini melakukan suatu tindakan bukan atas kemauan sendiri, akan tetapi atas paksaan dari luar atau masih faktor eksternal. Motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang ini melakukan suatu tindakan bukan atas kemauannya sendiri, akan tetapi ingin mendapatkan pujian atau ingin mendapatkan imbalan. Mereka akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Orang ini melakukan suatu tindakan tidak tulus, masih dorongan dari luar atau dorongan eksternal. Motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang ini melakukan suatu tindakan adalah atas dasar kemauannya sendiri, karena menghargai diri sendiri dan meyakini nilai-nilai yang mereka hargai dan mereka yakini. Mereka melakukannya karena ingin seperti nilai-nilai yang mereka yakini.
dapat disimpulkan bahwa mereka melakukannya karena dorongan dari diri dalam diri sendiri atau dari faktor internal. Apa keterkaitan motivasi perilaku manusia dengan budaya positif? Jika seseorang melakukan tindakan masih didasari oleh motivasi pertama dan motivasi kedua, berarti siswa belum memiliki kesadaran dari diri sendiri. Ini artinya tindakannya masih dorongan faktor eksternal dan masih menghambat pembentukan budaya positif. Jika seseorang melakukan tindakan didasari oleh motivasi yang ketiga, berarti ini sangat relevan sekali dalam pembentukan budaya positif di sekolah. Karena tindakannya atas dasar motivasi intrinsik, bukan atas dasar paksaan atau mengharapkan imbalan dari orang lain. Berikutnya, sejauh mana pemahaman saya terhadap keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai yang diyakini secara kolektif untuk mengatur tingkah laku dan mengatur hal-hal lainnya berkaitan dengan ketertiban untuk kenyamanan bersama yang dituangkan dalam sebuah kalimat tertulis sebagai hasil dari kesepakatan bersama. Kemudian apa keterkaitan keyakinan kelas dengan budaya positif? Keterkaitannya adalah dengan menjalankan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah disepakati, maka dengan sendirinya kita telah berupaya untuk menegakkan budaya positif dan menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan tertib. Selanjutnya, sejauh mana pemahaman saya tentang kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, kekuasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang kelima, kebebasan atau kebutuhan akan suatu pilihan. Yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. 5 kebutuhan dasar ini sangat penting dipahami oleh guru, karena bisa saja ketika kita melakukan suatu pembelajaran di kelas, ada anak yang bermain atau tidak mau belajar. Ini harus dipahami, berarti anak tersebut kemungkinan besar adalah salah satu dari 5 tujuan kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi. Apa keterkaitan kebutuhan dasar manusia dengan budaya positif? Jika seseorang kebutuhan dasarnya terpenuhi, cenderung akan berbuat sesuai dengan aturan atau sesuai dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Sebaliknya, jika seseorang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi dengan baik, maka orang-orang tersebut kecenderungannya akan berbuat di luar dari aturan atau di luar dari aturan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah disepakati bersama. Sejauh mana pemahaman saya terhadap posisi kontrol seorang guru? Posisi kontrol seorang guru ada 5. Yang pertama, posisi penghukum. Pada posisi ini, guru jika menemukan pelanggaran, guru langsung marah-marah dan langsung memberikan hukuman kepada siswa. Yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, guru memarahinya dengan cara yang lembut, tetapi kata-katanya menyudutkan siswa. Dan perlu diketahui, sehingga siswa menjadi merasa bersalah, tidak nyaman, dan rendah diri. Kata-kata yang dilontarkan oleh guru biasanya adalah, "Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu
kamu berbuat begini. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Pada posisi ini, ajakan guru kepada murid layaknya seperti teman, terlihat akrab dan dekat. Pertanyaan yang dimunculkan oleh guru biasanya adalah, "Ayo, bantulah demi Bapak. Kamu tahu tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Besok jangan berbuat lagi ya." Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Pada posisi ini, guru berpegang pada peraturan dan konsekuensi. Guru menghitung-hitung pelanggaran yang terjadi dan memberikan sanksi ringan sebagai konsekuensi atas pelanggaran yang telah dilakukan. Pertanyaan yang dilakukan oleh guru biasanya adalah, "Kamu tahu kan peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu kan konsekuensinya jika melanggar peraturan?" Yang kelima, posisi sebagai manajer. Pada posisi ini, guru mengajak dialog dengan murid. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkannya. Guru mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Guru mengatasi permasalahan murid dengan menggunakan restitusi atau segitiga restitusi. Jika menghadapi kendala, guru jika mendapatkan kendala, guru bisa menempatkan diri menjadi posisi teman atau pemantau. Pada saat menjadi posisi manajer, pertanyaan yang dilontarkan oleh guru sebagai berikut. Apakah kamu percaya dengan keyakinan kelas? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu percaya dengan keyakinan kelas, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Demikian posisi kontrol. Demikian penjelasan dari 5 posisi kontrol seorang guru di sekolah. Kemudian, apa keterkaitan posisi penghukum dengan budaya positif? Posisi penghukum sangat tidak sesuai dengan penerapan budaya positif, karena posisi ini menjadikan siswa terus berpikiran negatif, bahkan korbannya atau siswa bisa memiliki perasaan dendam kepada gurunya. Kemudian, apa keterkaitan pembuat merasa bersalah dengan budaya positif? Posisi pembuat merasa bersalah sedikit lebih baik daripada posisi penghukum. Kaitannya untuk menumbuhkan budaya positif tidak efektif, karena siswa dihukum oleh perasaan bersalah. Kalaupun dia mematuhi aturan, masih dorongan eksternal. Kemudian, apa keterkaitan posisi kontrol sebagai teman dengan budaya positif? Posisi kontrol sebagai teman sedikit lebih baik dari 2 posisi kontrol sebelumnya. Akan tetapi, budaya positif yang terbangun masih dorongan eksternal dari guru yang membantunya. Jika suatu saat guru tidak membantunya lagi, akan ada kekecewaan atau terjadi hubungan negatif antara guru dengan siswa tersebut. Apa keterkaitan posisi kontrol sebagai pemantau dengan budaya positif? Posisi kontrol sebagai pemantau tidak menciptakan tumbuhnya budaya positif yang efektif. Karena pada posisi ini, siswa masih mendapatkan konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukannya. Konsekuensi ini menimbulkan kekecewaan dari pihak siswa, sehingga budaya positif yang terbangun masih dorongan eksternal. Kemudian, apa keterkaitan posisi kontrol sebagai manajer dengan budaya positif? Posisi kontrol sebagai manajer adalah posisi kontrol guru yang sangat ideal dan selalu menjunjung nilai-nilai kebajikan dan menjunjung keyakinan kelas. Di samping guru sebagai manajer, siswa juga diposisikan sebagai manajer. Siswa diberikan kesempatan untuk mencari solusi atas keyakinan dan kesadarannya sendiri.
Baik korban maupun pelakunya sama-sama mendapatkan keuntungan atau menang-menang. Keduanya melakukan solusi tindakan atas keyakinan dan kesadarannya sendiri atau motivasi intrinsik. Posisi manajer membangun terciptanya budaya positif yang sangat baik. Selanjutnya, sejauh mana pemahaman saya terhadap segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua dengan murid untuk menyelesaikan permasalahan dengan memposisikan siswa sebagai manajer untuk menemukan solusi atas prakarsa siswa agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dalam hal ini, guru mendinginkan suasana emosional ketika siswa baru melakukan suatu pelanggaran agar identitas gagal berubah menjadi identitas sukses. Yang kedua, memvalidasi tindakan salah. Di sini, guru menanyakan alasan-alasan mengapa siswa melakukan suatu tindakan tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Di sini, guru menanyakan keyakinan yang berlaku dan menanyakan apakah siswa meyakini keyakinan tersebut, dan guru menanyakan apa rencana perbaikan yang akan dilakukan oleh siswa. Kemudian, apa keterkaitan segitiga restitusi dengan budaya positif? Segitiga restitusi menumbuhkan nilai-nilai kemandirian dan tanggung jawab dari diri siswa. Tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan jika siswa memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi. Nilai-nilai ini dengan sendirinya memupuk tumbuh kembangnya kesadaran siswa untuk melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi, segitiga restitusi sangat jelas memupuk tumbuh kembangnya budaya positif di kalangan siswa. Kemudian, apa keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid yang bersifat menuntun tumbuh hidup kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kemudian, apa keterkaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak? Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, efektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian, apa keterkaitan budaya positif dengan visi guru penggerak? Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah impian murid di masa depan sesuai visi yang dibuat. Salah satu visinya adalah berkaitan terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid. Setelah mempelajari modul 1.4, hal di luar dugaan apa yang saya rasakan? Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari teori stimulus respon dan teori kontrol, di mana sebelum mempelajari modul budaya positif, saya beranggapan teori stimulus respon, peran kontrol guru, cara menangani siswa yang bermasalah, saya berpikir cara-cara itu tepat untuk mengubah seseorang menjadi lebih baik. Ternyata tidak. Cara-cara yang selama ini dilakukan adalah cara-cara yang bertentangan dengan budaya positif. Juga posisi kontrol guru. Selama ini tindakan yang guru lakukan untuk mengatasi permasalahan pelanggaran disiplin adalah banyak pada posisi guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi teman, dan posisi pemantau.
tidak pada posisi manajer. Pada waktu itu, belum mengetahui 5 peran kontrol guru dalam menyelesaikan masalah, sehingga penyelesaian permasalahan sebelum mempelajari modul 1.4 tidak bersesuaian dengan peran guru sebagai manajer. Pertanyaan inti yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya mendapat pemahaman baru dalam banyak hal. Di antaranya tentang budaya positif, 5 peran kontrol guru, segitiga restitusi, nilai kebajikan, 5 kebutuhan dasar manusia, dan keyakinan kelas. Di mana sebelumnya tidak memahami teori-teori ini secara jelas. Sesudah ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah, harus melibatkan siswa atau seluruh warga sekolah harus terlibat, dan menerapkan peran sebagai manajer dan segitiga restitusi. Saya akan memulai melaksanakan teori-teori ini baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Perubahan lainnya, saya menyadari bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi sebagai teman atau posisi sebagai pemantau, ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin atau budaya positif. Sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus-kasus pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh siswa. Pertanyaan inti yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Penerapan posisi kontrol terhadap kasus yang dilakukan oleh siswa, di mana penanganan kasus tersebut saya lebih banyak berperan sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi sebagai teman, dan posisi sebagai pemantau. Hasilnya, terhadap penegakan budaya positif sebenarnya cukup efektif. Tetapi, anak cenderung patuh hanya kepada saya dan kurang terhadap guru lainnya. Hal ini karena motivasi perilaku mereka masih pada posisi menghindari hukuman karena takut atau faktor pendorongnya masih ditentukan oleh faktor eksternal. Pertanyaan inti yang keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa tindakan saya benar dan tindakan siswa salah. Pada saat itu, saya merasakan sedang menjadi hakim dan menindak siswa sesuai dengan kesalahan dan menindak siswa sesuai dengan kesalahannya karena melanggar peraturan. Tapi kadang saya juga merasakan takut karena kadang-kadang apa yang kita lakukan terlalu tegas dan membuat siswa down atau terpukul psikisnya. Pertanyaan inti yang kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki? Hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah saya adalah penerapan disiplin positif, penerapan nilai-nilai kebajikan sudah berjalan baik, sudah cukup tinggi kesadaran dari siswa atau nilai intrinsik dari siswa sudah cukup tinggi untuk melaksanakan budaya positif. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi sebagai teman, dan posisi sebagai pemantau harus menuju kepada peran guru sebagai manajer. Hal lainnya yang perlu diperbaiki adalah perumusan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Harus melibatkan semua siswa di sekolah atau di kelas. Tradisi ini harus dimulai dari sekarang untuk mendidik siswa belajar bertanggung jawab dan memiliki kemandirian. Dan penerapan segitiga restitusi belum berjalan,
diperlukan diseminasi agar guru-guru lainnya juga memahami materi tentang budaya positif. Pertanyaan inti yang keenam. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Selama ini, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi sebagai teman, dan posisi sebagai pemantau. Saat itu, perasaan saya merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, walaupun hasilnya kurang signifikan. Tapi, kadang ada juga perasaan takut karena tindakan kadang agak berlebihan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya mampu memposisikan diri sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, perasaan saya lebih tenang, bahagia, tidak diliputi perasaan bersalah. Karena penyelesaian lebih manusiawi serta lebih mendidik karena mengarahkan siswa belajar bertanggung jawab atas kesadarannya sendiri. Pertanyaan ketujuh. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap yang mana yang Anda praktekkan? Sepertinya pernah, tetapi tidak sempurna atau tidak secara utuh. Karena ini hanya kebetulan, di mana pada waktu itu saya tidak menyadari sama sekali jika ini adalah bagian dari segitiga restitusi. Pada saat itu, saya belum mengenal segitiga restitusi. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan, karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahan berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara-cara yang sesuai dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Pertanyaan ke-8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi dan kerjasama yang baik dengan semua warga sekolah, serta terpenuhinya sarana dan prasarana sekolah yang mendukung. Pemangku kepentingan, utamanya yaitu kepala sekolah dan para wakilnya, serta para guru, harus memiliki pengetahuan yang sama dengan CGP, agar kebijakan yang dibuat sejalan dengan nilai-nilai yang dipelajari oleh para guru penggerak. Pengalaman selama mengikuti PGP harus didiseminasikan kepada semua warga sekolah agar memiliki persepsi dan pemahaman yang sama. Demikian pemaparan dari saya tentang refleksi pemahaman atas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan konsep inti budaya positif modul 1.4. Sekian, terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya.